mungkin kita flashback berkaca dulu terhadap apa ya, isu strategis yang komitmen Indonesia terhadap SDG sendiri. Karena memang Indonesia pertama kali bergabung dan berkontribusi dalam komitmen SDGs itu di tahun 2015. Kita sama-sama tahu kan 2015, walaupun sejarahnya itu panjang ke belakang sejak tahun 1972 dengan dengan konferensi tingkat jadi bicara tentang sustainability apalagi lingkungan. Prinsip berpikirnya berbicara lingkungan, rumah kita ini satu. Apa yang dilakukan suatu bangsa seperti Indonesia, salah satu paru-paru dunia, itu sangat berdampak kepada global dunia. Dan pemikiran ini sebenarnya yang mendorong munculnya sertifikasi atau tekanan-tekanan dari segi customer. Maka tekanan yang dibuat adalah pasar dunia hanya akan mau menerima produk-produk dari luar, dari global itu, kalau dia sudah betul-betul menerapkan prinsip sustainability. Nah, jadi memang bicara tadi cukup sepakat juga dengan apa yang sudah disampaikan Pak Haris ya, terkait rencana tata ruang dan segala macam, kemudian data-data yang tidak real time begitu kan, karena memang itu mempengaruhi yang pertama mempengaruhi rencana pengelolaan sendiri di level pemerintah, dan memang mempengaruhi basis transparansi dan akuntabilitas pemerintah terhadap masyarakat. Nah, bicara kawasan Danau Toba sendiri, karena kan bicara pemanfaatan ruang, pemanfaatan ruang kita ya. Nah, bicara kawasan Danau Toba itu kan pasti sudah dipetakan di dalam rencana tata ruang. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Hari ini saya kembali mengudara lewat podcast Cerita RN. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, saya sekarang bersama Pak Haris Silalahi. Beliau ini adalah konsultan ISO dan lingkungan, dan juga bersama Ibu Filia Himasari. Beliau adalah pengurus Walhi Sumut. Apa cerita Pak Haris? Sehat? Sehat. Terima kasih. Ibu Filia? Iya, terima kasih nih. Saya sangat bersyukur ini bisa mengundang Pak Haris dan Bu Filia, karena Pak Haris dan Bu Filia di akhir-akhir ini kita ini sangat cemas dengan soal perubahan iklim dan kerusakan lingkungan. Sama-sama kita tahu kemarin dari Januari bahkan sampai sekarang ini cuaca tidak menentu. Nah, oleh karenanya Bapak Ibu saudara-saudara, kami sengaja khusus membicarakan soal mengawal pembangunan berkelanjutan. Nah, kami tahu Ibu Filia ini orang yang sangat strict dengan soal lingkungan hidup. Pak Haris sangat strict dengan kaidah-kaidah sebuah perusahaan supaya memenuhi standarisasi internasional. Maka sebagai pengantar, ini kan Bu Fil, Indonesia sudah ikut berkomitmen untuk pembangunan berkelanjutan. Sudah 10 tahun kabarnya kan. Nah, sejak saat itu mestinya kita harus punya peraturan yang baru, komitmen yang baru, bahkan mungkin semua stakeholder harus dengan sikap yang baru. Bagaimana supaya perubahan iklim dan kerusakan lingkungan tidak terjadi. Tapi ternyata kemarin ada banjir di Tapsel, ada yang terakhir banjir di Parapat, Siang Bolong, Tanah Karo. Kita ini kalau mau ke Brastagi nyut-nyutan jantungnya, sebab tidak ada angin, tidak ada hujan, bisa longsor dari gunung. Nah, saya mau tahu dulu ini, para pemirsa podcast Cerita RN ini. Ibu kan di Walhi. Bagaimana sebenarnya pengawasan Walhi terhadap kerusakan-kerusakan lingkungan yang terjadi di Sumut ini? Oke, nah jadi bicara pengawasan begitu ya Pak ya. Nah, karena bicara pengawasan sendiri sebenarnya fungsi pengawasan itu menjadi tanggung jawab pemerintah.
baik itu pemerintah pusat, fungsi pengawasan menjadi kewenangan pemerintah, baik pemerintah pusat, lokal maupun di daerah. Nah, jadi balik sendiri jika ditanya ke Wali Sumatera Utara sendiri. Nah, walaupun kewenangan fungsi pengawasan itu berada di kewenangan di pemerintah pusat dan lokal, nah tapi peran masyarakat dalam hal ini, peran publik dan peran rekan-rekan CSO dalam hal ini teman-teman LSM yang masuk ke dalam yang masuk ke dalam terminologi masyarakat secara luas. Nah, kita juga memiliki peran-peran pengawasan walaupun fungsi pengawasan itu tidak terikat dia seperti pemerintah nasional maupun lokal begitu. Nah, untuk Wali sendiri melihat situasi maupun misalnya kasus-kasus kerusakan lingkungan hidup selama ini kan. Salah satu contohnya mungkin yang tadi sudah disebutkan dan memang sudah kita alami bersama begitu kan, ada kebanjiran baru-baru ini yang terjadi di Parapat, kebanjiran yang terjadi di Padang Sidempuan di Tapsel, kemudian bukan 1-2 kali kejadian longsor yang terjadi di Tanah Karo begitu kan. Iya, udah kejadian berulang. Iya, udah berulang begitu kan, udah berulang, tapi memang pertanyaan apa nih, kemana pemerintah selalu begitu kan. Nah, Walhi Sumatera Utara sendiri memandangnya dalam konteks fungsi pengawasan. Nah, jadi memang kita sendiri melihat situasi dan isu-isu lingkungan hidup yang sudah terjadi di Sumatera Utara ini, nah kita melalui fungsi pengawasan, nah kita itu yang pertama itu kita itu pasti memastikan dan mendorong bahwasannya lembaga anggota atau forum-forum yang masuk ke dalam forum Walhi Sumatera Utara ini bersama anggota-anggotanya itu, nah kita itu saling bisa bersinergi untuk melaporkan setiap kasus-kasus kerusakan lingkungan yang terjadi di Sumatera Utara. Nah, karena fungsi pengawasan itu tidak terikat, fungsi pengawasan itu khususnya dalam konteks masyarakat secara luas, nah kita itu tidak bisa melakukan penyelidikan dan penyidikan begitu, seperti yang dilakukan misalnya kewenangan di pemerintah pusat maupun misalnya di kewenangan di aparat penegak hukum begitu kan, bicara kasus kerusakan lingkungan hidup. Yang dilaporkan Walhi. Nah, jadi untuk yang dilaporkan Walhi itu, nah pertama untuk yang bahkan yang kasus-kasus terbaru ini yang di Banjir ini, nah yang untuk kasus di Banjir yang di Parapat dan Padang Sidempuan ini, nah memang kasus itu belum ada kita laporkan karena itu memang sudah menjadi rahasia, bukan rahasia lagi, jadi informasi secara publik begitu kan, karena memang sudah melalui pemberitaan di media. Nah, tapi ada langkah-langkah konkret yang sudah kita lakukan. Nah, jadi kita misalnya contoh untuk merespon kasus-kasus yang sudah terjadi atau bencana-bencana yang sudah terjadi. Nah, kita itu bersama baru-baru ini bersama lembaga gereja, nah bersama rekan-rekan lembaga gereja yang diinisiasi oleh teman-teman KSPPM di Parapat. Nah, itu ada lembaga gereja dari HKBP, dari gereja beberapa gereja lainnya yang ada di Sumatera Utara. Nah, kita itu duduk bareng sama-sama untuk menganalisa strategi advokasi ke depannya dan kira-kira apa yang menjadi tantangan dan urgensi kita di masyarakat publik untuk kita dorong bersama-sama di level pemerintahan. Nah, jadi memang upaya-upaya itu sudah kita publikasi lah begitu kan dengan rekan-rekan media. Harapannya intervensi bersama baik itu teman-teman baik itu Wali Sumatera Utara dan rekan-rekan lembaga gereja kan secara luas, karena isu-isu lingkungan hidup sekarang di Sumatera Utara ini bukan menjadi isu lagi tapi udah menjadi masalah. Makanya teman-teman sudah banyak makan korban. Iya, sudah banyak makan korban masalah bahkan kan. Makanya bukan hanya teman-teman LSM saja yang cukup aktif untuk menyuarakan itu, bahkan lembaga-lembaga gereja juga sudah merasakan kan bahwasannya bukan isu lagi, tapi ini sudah menjadi masalah bersama. Ini harus patut kita. Nah, itu dia, Bu. Ini harus patut kita inikan bersama gitu kan. Apa kendala atau susah nggak kalau sudah ada kasus, sudah ada terjadi yang namanya korban, masih susah nggak kita melakukan pelaporan gitu? Nah, jadi untuk pelaporan kasus sendiri, nah itu sebenarnya bicara pelaporan bicara teknis, nah itu pelaporan kasus lingkungan hidup sebenarnya mudah. Nah, tapi yang menjadi tantangan itu willingness. Jadi yang pertama political willingness dari pemerintah dan kemauan dari aparat penegak hukum kita. Nah, karena bicara ini sebenarnya ada dua konteks yang berbeda gini ya Bang ya. Karena bicara kerusakan lingkungan hidup itu kita ada bicara
kasus yang memang berdampak secara luas ke masyarakat, ada kasus-kasus yang sifatnya perdata. Nah, jadi mungkin kasus-kasus perdata itu tidak akan kita bahas di sini kan. Nah, karena itu memang kaitannya dengan hukum dan segala macam. Nah, untuk yang bicara pelaporan kasus itu, nah sebenarnya, masyarakat dalam hal ini publik itu bisa melaporkan secara langsung karena aparat penegak hukum melalui dalam konteks lingkungan hidup, melalui Kementerian Lingkungan Hidup saat ini ya, melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan atau Kementerian Kehutanan, mereka itu punya pos-pos yang ditempatkan di daerah maupun di kabupaten. Nah, itu untuk melaporkan setiap kerusakan-kerusakan lingkungan yang terjadi. Nah, tantangannya itu, banyak kasus itu sudah masuk ke pemerintah begitu. Banyak sekali kasus-kasus kerusakan lingkungan hidup ini sudah masuk ke pemerintah. Nah, tantangannya itu, fungsi pengawasan dan penegakan hukum di level pemerintah pusat dan daerah itu yang masih minim dan tidak efektif hingga saat ini. Nah, itu yang menjadi tantangan kita. Makanya dari sekian banyak kasus-kasus lingkungan hidup, bencana yang ada, nah itu cuma jadi masuk telinga kanan, keluar telinga kiri aja Bang. Banyak korban udah lewat, banyak korban lewat. Karena memang tantangannya di pemerintahan kita sendiri, begitu. Kalau Ibu juga melaporkan pemerintahnya kan bisa juga kan? Nah, bisa. Misalnya Ibu lapor bahwa Dinas Lingkungan Hidup tidak melakukan tugasnya dengan baik, bahwa misalnya penegak hukum sudah dilaporkan tidak diproses gitu kan, Walhi bisa juga melakukan itu kan? Nah, jadi untuk di Walhi sendiri kita bisa melaporkan atau mungkin kita bisa menotis begitu kan pemerintah untuk mendorong evaluasi atau misalnya reformasi kebijakan di struktur pemerintahan begitu kan. Nah, itu bisa menjadi salah satu. Tapi itu kan menjadi advokasi yang cukup panjang dia Bang. Kalau misalnya kita bicara evaluasi ataupun reformasi struktur birokrasi pemerintahan. Dan itu kan itu bukan substansi atau poin penting dalam kasus, maksudnya bukan salah satu poin penting dalam kasus-kasus kerusakan lingkungan hidup. Karena kan yang ingin kita carikan solusinya begitu kan dalam penyelesaian kasus-kasus lingkungan hidup ini kan bagaimana masyarakat dalam hal ini publik itu, itu bisa bisa merasakan atau bisa memastikan bahwasannya pemerintah itu memenuhi hak masyarakat atau publik sebagai warga negara Indonesia sesuai dengan mandat-mandat Undang-Undang 1945. Kan itu dia pertanyaannya. Nah, jadi mungkin sejauh ini upaya-upaya yang sudah kita lakukan, walaupun kita bicara reformasi struktur birokrasi di Indonesia ini cukup sulit ya. Kita sebenarnya kita bisa begitu kan mengadvokasi itu, tapi butuh langkah yang panjang, advokasi yang panjang begitu kan. Tidak 1-2 bulan selesai begitu kan. Memang nggak mungkin cepat. Nggak mungkin cepat. Seperti di awal kita bilang tadi Bu, Indonesia sudah berkomitmen sebagai pelaku daripada SDGs, Sustainable Development Goals. Ini udah 10 tahun. Nah, selama 10 tahun ini justru makin rawan ini pelaku-pelaku yang namanya perusak lingkungan. Di sisi lain cuaca semakin ekstrim, tapi sinergitas antara lembaga-lembaga terkait, kemudian apakah namanya juga bahwa program-program itu menjadi sebuah kegiatan yang sangat-sangat kita harapkan. Nah, ini tidak nampak deh. Gimana Ibu lihat ini dengan adanya komitmen Indonesia yang udah 10 tahun ini? Nah, jadi itu balik lagi ya jadi tantangan terbesar kita kan, karena mungkin kita flashback berkaca dulu terhadap isu strategis yang komitmen Indonesia terhadap SDG sendiri. Karena memang Indonesia pertama kali bergabung dan berkontribusi dalam komitmen SDGs itu di tahun 2015. Kita sama-sama tahu kan 2015 walaupun sejarahnya itu panjang ke belakang sejak tahun 1972 dengan konferensi tingkat dunia begitu kan. Banyak ada KTT pertama yang ada di Stockholm, KTT kedua yang ada di Johannesburg, KTT ketiga yang ada di Rio de Janeiro, panjang prosesnya kan. Nah, tapi yang pertama mungkin kita patut juga apresiasi mungkin ya. Pertama terhadap komitmen Indonesia yang masuk dan memang ingin berkontribusi dalam mendorong SDG sendiri sejak tahun 2015. Nah, tapi menjadi tantangan sendiri ini sudah 1 dekade begitu kan yang seperti Abang sampaikan. Nah, kenapa memang
kita komitmen ke dalam SDGs, tapi kenapa deforestasi, kemudian dampak lingkungan hidup, perubahan iklim itu masih terjadi hingga saat ini? Nah, itu balik lagi tantangannya. Nah, tantangannya pertama itu, Bang, nah yang kita rasakan itu, mungkin ini saya mungkin diskusinya mungkin lebih ke level pemerintahannya sendiri. Nah, tantangan yang pertama itu, kebijakan pemerintah yang tidak yang tidak pro terhadap kepentingan masyarakat dan lingkungan. Karena kenapa saya bilang begini? Nah, karena ini banyak memang terbukti kebijakan-kebijakan yang ada saat ini. Nah, jadi memang kebijakan kita itu, kita Walhi sendiri tidak pernah bertentangan dengan aspek ekonomi, karena kita semua pasti meyakini semua aspek, baik itu aspek ekonomi, sosial, lingkungan, itu harus sejalan begitu kan, harus sejalan. Nah, tapi tantangannya kebijakan pemerintah selama ini, itu hanya mendorong hanya mendominasi aspek-aspek ekonomi. Nah, misalnya salah satu contoh begini, Bang, bicara SDGs ini sendiri kan. Nah, walaupun misalnya 10 tahun ini SDGs itu sudah memang terintegrasi di dalam rencana pembangunan jangka panjang dan jangka menengah di level nasional maupun di daerah. Sebenarnya itu sudah terintegrasi. Di daerah apa komitmen yang bisa Ibu lihat? Ada apa, Pak? Kalau di Provinsi Sumatera Utara? Nah, kalau di Sumatera Utara sendiri, itu pun sebenarnya masih banyak poin-poin atau program-program yang harus kita kritisi. Karena memang konteks walaupun SDGs masuk dengan 17 goals tujuan pembangunan itu, tapi kita lihat, Walhi Sumatera Utara lihat integrasi perencanaan program-program untuk mencapai 17 SDGs ini, itu tidak berbasis isu di level akar, di level grassroots, di level komunitas. Itu yang pertama. Dan yang kedua, tidak sesuai dengan level konteks kewilayahannya. Jadi perencanaannya itu masih top down. Nah, jadi masih dari atas ke bawah begitu. Sementara kan kalau kita ingin memastikan bahwasannya pemerintah memang betul-betul berkomitmen begitu kan secara politik begitu kan, dan dengan keinginannya, seharusnya perencanaan rencana pembangunan baik itu jangka panjang, menengah maupun pendek, seharusnya itu berbasis kontekstual. Seharusnya pemerintah memahami isu atau misalnya masalah yang di tingkat akar, di tingkat grassroots, baru dikembangkan ke tingkat atas. Ini enggak di atas dulu. Jadi mainnya main teknokratik lah begitu. Jadi mainnya di atas meja aja. Sementara kita nggak konsep mungkin iya sudah betul, ada ya? Jadi kita nggak tahu apa masalahnya. Action plan belum nampak. Beberapa action plan, mungkin itu hanya sedikit ya, mungkin kalau misalnya dari kacamata Walhi sendiri ya, untuk kalau yang Ibu tahu lah dulu komitmen Dinas Lingkungan Hidup provinsi lah dulu terhadap yang namanya perubahan iklim, terhadap yang namanya kemudian pencemaran lingkungan, apakah udara, apakah air, darat, itu sudah nampak nggak komitmen mereka yang terintegrasi dengan SDGs ini? Nah, kalau misalnya ini kaitannya dengan pencemaran begitu ya. Nah, kalau untuk di pencemaran sendiri mungkin komitmennya itu masih belum efektif kita lihat. Nah, kenapa? Karena bicara pencemaran ini, ini kan bicara tupoksi dan kewenangan. Karena bicara fungsi pengawasan tadi yang saya sebutkan tadi, Bang, fungsi pengawasan itu kan menjadi kewajiban pemerintah pusat kan. Nah, jadi bicara pencemaran lingkungan salah satu contohnya itu jadi tanggung jawab Kementerian Lingkungan Hidup. Di bawahnya di level kita provinsi menjadi tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara. Level bawahnya lagi DLHK kabupaten begitu kan. Nah, di DLHK itu kan mereka kan punya banyak struktur begitu yang menjadi kewenangan itu kewenangan aparat penegak hukum. Nah, dalam hal ini konteksnya Gakum LHK. Nah, jadi pencemaran itu sebenarnya menjadi menjadi tupoksinya rekan-rekan Gakum. Nah, tantangannya selama ini, bicara penegakan hukum ini kan di Dinas Lingkungan Hidup ada Gakum. Di level aparat penegak hukum ada Polda, ada Kejaksaan Tinggi. Nah, jadi mereka aja koordinasi antar lembaga aja ini masih tumpang tindih kewenangan. Nah, ini yang masalah-masalah lama itu ya. Iya, jadi celah-celah ini terkadang yang dimanfaatkan oleh misalnya oknum-oknum yang punya kepentingan. Makanya bisa lewat-lewat aja begitu. Karena di level internal kita pun itu. Tentang itu, Bu Filia. Ke Pak Haris ini. Kalau dari segi yang namanya mengawal ini kan, mereka ini katakanlah ada beberapa ini saya searching ini perusahaan-perusahaan yang diduga melakukan pencemaran lingkungan. Ada itu TPL, ada itu Dairi Prima Mineral, termasuk ada itu yang di Deli Serdang, PT AJP Gas dan lain itu. Dari segi yang namanya tuntutan standar internasional, apa ini yang Bapak lihat supaya mereka ini mendapat sebuah tekanan global dengan SDGs ini?
Baik Pak Ketua, kalau berbicara tentang sustainability apalagi lingkungan, prinsip berpikirnya, berbicara lingkungan, rumah kita ini satu. Apa yang dilakukan suatu bangsa seperti Indonesia, salah satu paru-paru dunia, itu sangat berdampak kepada global dunia. Dan pemikiran ini sebenarnya yang mendorong munculnya sertifikasi atau tekanan-tekanan dari segi customer. Maka tekanan yang dibuat adalah pasar dunia hanya akan mau menerima produk-produk dari luar, dari global itu, kalau dia sudah betul-betul menerapkan prinsip sustainability. Nah, kalau kita tahu prinsip sustainability itu, pola pikirnya itu sangat sederhana. Semua bisa kita produk, semua kita proses, tapi mindset-nya harus 3P. Sustainable 3P. P yang pertama harus dikelola dengan ramah lingkungan, ramah dengan planet. P yang pertama. P yang kedua, kenapa dia ramah lingkungan planet? Semua produk-produk proses industri, proses pemerintahan, proses kehidupan sehari-hari itu juga ada dalam rangka kesejahteraan manusia, people. Nah, tentu biar suatu industri atau perusahaan bisa mengelola lingkungan dengan baik, bisa mensejahterakan masyarakat, baik itu internal maupun eksternal, harus ada profit, harus ada dikelola dengan bermutu, dengan bagus. Maka sebenarnya kalau kita lihat dari sisi perusahaan, sebenarnya sudah ada regulasi yang cukup bagus yang harus diwajibkan dilakukan oleh perusahaan. Nah, persoalannya siapa yang memastikan itu dilakukan dengan baik, dengan benar? Kembali lagi apa yang dibilang Wahli tadi, siapa yang mengawasi? Dan yang mengawasi ini punya karakter enggak? Punya integritas atau tidak? Nah, salah satu contoh yang menarik di dunia perkelapa sawitan, terutama di Sumatera Utara, sudah sangat banyak dan sudah sangat banyak perusahaan yang peduli dengan itu. Kenapa? Karena mereka tidak akan bisa jualan, dia punya produk itu ke market dunia kalau dia tidak mengikuti sustainability. Bahkan petani di Sumatera Utara, salah satu yang pertama mendapat pengakuan untuk penerapan perkebunan kelapa sawit yang ramah lingkungan, yaitu sertifikat RSPO maupun ISPO. Bahkan sekarang dalam rangka itu banyak NGO termasuk juga perusahaan-perusahaan besar seperti Unilever, Sinarmas, Musimas, mereka membantu petani untuk mengelola perkebunannya itu dengan ramah lingkungan. Bahkan ada sekarang mereka mempergunakan pupuk yang ramah lingkungan, bukan pupuk kimia, tapi pupuk organik. Dan mereka dibantu pola pikir, mindset, bagaimana mengelola perkebunan itu yang ramah dan lingkungan. Mulai dari proses pembukaan lahan sampai dia akhir produk. Sebenarnya sudah cukup bagus. Dan yang perlu memang seperti dikatakan Wahli tadi, dari sisi pemerintah sejauh mana persiapannya. Nah, saya lihat mungkin ini perlu juga pemahaman, pemikiran yang sama, mulai dari tingkat pusat, provinsi, daerah, apalagi aparatur-aparatur pemerintah yang terkait itu di lapangan, satu pemahaman, satu pola pikir, satu pemahaman tentang apa itu yang ramah lingkungan untuk perusahaan. Dan yang kedua, ketika ada perusahaan yang tidak menerapkan ramah lingkungan itu, sejauh mana bisa dibuat sanksi. Kalau dari segi finansial, beberapa bank sekarang, khususnya saya kasih contoh saja dulu dengan namanya perkebunan. Banyak perkebunan, mereka akan dipermudah dari segi peminjaman kalau mereka sudah mendapat pengakuan dan menerapkan sertifikasi RSPO ataupun ISPO. Bahkan ada beberapa lembaga yang saya tahu, mereka memberikan sesuatu kemudahan kepada perusahaan kalau mereka men-stop diri untuk melakukan pembukaan lahan hijau untuk perkebunan. Nah, yang seperti itu kan Bapak kan konsultan. Saya melihat misalnya gimana ini perusahaan-perusahaan yang sudah bertahun-tahun ini kan ada izin lagi kembali, memperbarui izin dan segala macam. Nah, dari segi yang namanya mengawal dari tekanan global, ini kan diharapkan supaya dia green consumer, green production dan seterusnya ini dari sisi yang namanya tekanan global tadi supaya dia dapat izin kembali. Gimana ini sebenarnya? Ya, beberapa perusahaan terutama yang perkebunan dan juga perkayuan yang ekspor keluar itu sudah betul-betul real ada tekanannya dari segi pembelian daripada customer masuk pasar dunia. Jadi sekarang semua produk-produk yang berbau itu ke hutan dan juga sawit tidak akan bisa masuk pasar dunia kalau dia tidak mengikuti regulasi yang dibuat pasar dunia itu sendiri. Salah satu adalah konsep sustainability.
Nah, walaupun dalam praktek sehari-hari kadang-kadang masih harus banyak pengawasan. Salah satu mungkin juga monitoring dari teman-teman kita dari Walhi. Dan yang kedua, saya kalau berbicara tentang Tapi sistem, saya ya. gantung sedikit Pak. Apa mungkin mereka mampu bersaing secara produk di pasar global? Ini kan sekarang era yang namanya media. Sementara di lapangan banyak masalah gitu. Apakah memang publik atau pembeli dari luar negeri itu nggak melihat itu misalnya? Atau bisa dimanipulasi nggak keadaan yang terjadi ini? Sejauh yang saya pahami, sangat kecil kemungkinannya. Tapi beberapa perusahaan yang sudah komit untuk menerapkan sertifikasi sustainability itu, dan dia punya produk masuk label itu ke pasar dunia, itu diawasi dengan ketat melalui audit secara reguler. Setiap tahun diaudit itu perusahaannya apakah tetap memenuhi atau tidak. Ya, mungkin kalaupun ada sesuatu hal yang tidak sesuai, adalah orang-orang yang mungkin audit yang mengawasi itu tidak punya integritas, maka kembali ke sana. Tapi saya melihat begini, Pak Bung Ronald, yang saya lihat contoh kasus tadi disampaikan tentang terjadinya 1 tahun ini banjir yang luar biasa. Nah, Ya. mungkin sudah saatnya sekarang ini yang bisa kita lakukan adalah membangun pola pikir, mindset tentang kalau ada kerusakan lingkungan itu yang menikmati kita bersama. Maka yang kedua, yang saya lihat juga contoh mungkin sekeliling Danau Toba lah, atau kita bikinlah Sumatera Utara. Yang perlu segera pemerintah menurut saya lakukan, dibantu oleh mungkin lembaga-lembaga yang kompeten, harus dilakukan identifikasi dan mitigasi kawasan-kawasan konservasi. Kalau di dunia kehutanan, termasuk juga perkebunan sawit, ada namanya identifikasi HCV, High Conservation Value. Jadi ada kawasan-kawasan, ada 6 kawasan itu yang tidak boleh lagi dan bahkan harus dijaga dari segi kerusakannya. Kemudian juga untuk beberapa daerah sekarang sudah muncul ada mereka regulasi mendukung pemerintah pusat dan juga mendukung pasar global atau masyarakat global dengan melakukan identifikasi stok karbon tinggi. Identifikasi kawasan-kawasan yang hanya bisa untuk dijaga sebagai hutan, yang bisa perumahan, yang bisa pertanian. Nah, ini yang mungkin Tapi yang saya dapat info ini, saya lihat, jangankan yang Pak Haris bilang high value konservasi, kawasan hutan pun sebenarnya seperti TPL ada itu kawasan hutan, di Banti juga itu digunakannya Pak. Nah, itu yang kita lihat sebenarnya. Hutan lindung itu ya. Itu yang kita lihat. Ya kan, kemudian ada hutan lindung di kawasan itu. Itu yang kita perlukan sebenarnya. Willingnya pemerintah untuk melihat ini adalah tanggung jawab kita bersama, termasuk juga sebenarnya stakeholder, tokoh-tokoh masyarakat di sana, apalagi HKBP yang dengan gereja-gereja yang ada di Sumatera Utara baru-baru ini membuat aksi doa bersama. Tapi perlu sebenarnya dukungan teknis dari orang-orang yang menguasai, sehingga masing-masing daerah sudah saatnya sekarang dia punya peta bencana, peta mitigasi, mana kawasan-kawasan yang kritis, yang perlu direvitalisasi, yang perlu diperbaiki, bahkan yang perlu ada undang-undang untuk itu tidak dijamah lagi dalam aspek perusahaan lingkungan. Nah, ini yang saya lihat masih minim kita di Sumatera Utara. Belum ada peta bencana, apalagi peta konservasi, contoh sekeliling Danau Toba. Mana yang bisa perhotelan? Mana yang bisa harus dijaga, tidak boleh penebangan hutan? Mana yang harus dijaga dari segi sumber daya air, sehingga bisa berdampak kepada Danau Toba dan juga kebutuhan masyarakat sekitar. Nah, jadi ini dia Pak Haris, justru kan hari ini kita tahu bahwa secara izin HPH itu, justru kawasan Danau Toba itu sudah itu yang dikasih izin itu. Nah, ini kan mereka secara yang namanya ketentuan dan izin sudah seperti legal ini ya, ya kan Bu? Nah, terhadap ini bagaimana dengan tadi high value konservasi itu ternyata berseberangan dia dengan izin yang dikasih. Nah, setahu saya belum ada peta khusus tentang, setahu saya, mudah-mudahan nanti teman-teman dari Wali bisa koreksi. Setahu saya belum ada peta khusus kawasan lindung yang ada di Sumatera Utara yang bisa menjadi konsumsi umum. Sehingga sebenarnya masyarakat juga dia punya power, dia punya pengetahuan. Loh, kenapa ada kegiatan bisnis di sini? Kenapa ada kegiatan industri di sini? Padahal ini adalah kawasan. Iya. Nah, termasuk juga sebenarnya di samping ini. Pemerintah kan sudah ada itu Pak. Sudah dikeluarkan itu mana yang jadi hutan lindung, mana hutan bisa hutan tebang pilih, mana hutan produksi dan seterusnya. Saya pikir sudah dipetakan itu kalau dari segi
Kementerian Kehutanan. Ya, tapi yang lebih detail di tingkat kecamatan, di tingkat desa mungkin informasinya itu karena mereka yang melihat sehari-hari. Dan setahu saya itu distribusinya mungkin yang perlu disampaikan. Termasuk juga banyak peta-peta kawasan atau rencana tata wilayah kabupaten atau provinsi sering itu terlambat ya. Maksud saya kadang-kadang upgrade-nya itu tidak secara periodik dan dilakukan proaktif. Sehingga data yang lama masih dipakai untuk kondisi sekarang. Sehingga itu banyak juga terjadi konflik. Nah, itu yang pemahaman saya sebagai orang-orang yang terlibat sebagai konsultan dalam rangka sertifikasi untuk kawasan lindung atau RSP maupun ISPO maupun ramah lingkungan di beberapa perusahaan. Jadi sebenarnya kalau saya berpikir asumsi dari segi sistem, kita sebenarnya harus berpikir berkelanjutan ke depannya. Maka harus ada identifikasi yang real, apalagi saat sekarang. Contoh misalnya kasus banjir yang terjadi beberapa kali di Sumatera Utara, kita jangan hanya mengobatinya saja. Kita jangan hanya reaktif, tapi kita harus proaktif. Apa sebenarnya dasarnya? Kenapa itu bisa terjadi? Karena apa yang terjadi banjir yang baru-baru ini itu bukan kejadian 2 hari yang lalu, 3 hari yang lalu. Bisa itu adalah impact kesalahan ketidakpengawasan kita 10 atau 20 tahun yang lalu. Nah, maka segera action sebenarnya. Nah, ini dia Bu Pil, sebagai orang walhi, dari segi yang namanya tadi kita melanjutkan yang disampaikan oleh Faris, kebijakan yang dilanggar, hukum lingkungan yang dilanggar, khusus tentang sebenarnya kalau kita bilang peta kawasan Danau Toba ini kan sudah sesuatu yang harus dilindungi. Bahkan kalau kita tahu misalnya di situ adalah hutan lindung. Nah, ini kan masih tetap yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan penebang dengan dengan suatu bekal ada izin. Nah, gimana ini ke depan supaya ini tidak terulang lagi? Apa yang bisa kita sampaikan ke pemerintah atau kepada para perusahaan yang mendapat izin ini? Nah, jadi memang bicara tadi cukup sepakat juga dengan apa yang sudah disampaikan Pak Haris ya terkait rencana tata ruang dan segala macam, kemudian data-data yang tidak real time begitu kan, karena memang itu mempengaruhi yang pertama mempengaruhi rencana pengelolaan sendiri di level pemerintah dan memang mempengaruhi basis transparansi dan akuntabilitas pemerintah terhadap masyarakat. Nah, bicara kawasan Danau Toba sendiri, karena kan bicara pemanfaatan ruang, pemanfaatan ruang kita ya. Nah, bicara kawasan Danau Toba itu kan pasti sudah dipetakan di dalam rencana tata ruang. Nah, baik itu di rencana tata ruang nasional maupun turunannya di rencana tata ruang Provinsi Sumatera Utara. Nah, jadi dalam rencana tata ruang itu, kawasan Danau Toba itu pasti sudah dipetakan mana kawasan lindung, mana kawasan konservasi, mana kawasan APL, area penggunaan lain yang memang bisa digunakan, dimanfaatkan begitu kan? Luasannya. Nah, itu dalam SK-SK terbaru. Memang tadi balik lagi ke tantangannya. Karena bicara informasi dan data, pemerintah kita itu tidak cukup transparan dan akuntabel di dalam memberikan informasi mereka, apalagi khususnya untuk bicara rencana tata ruang. Apalagi saat ini kan sedang proses nih revisi rencana tata ruang nasional sampai di tingkat daerah. Nah, itu bicara revisi saja. Nah, itu pemerintah itu cukup jarang melibatkan masyarakat di tingkat tapa, apalagi khusus memang masyarakat yang memang secara langsung berdampak langsung, misalnya kita kasih contoh terhadap misalnya perusahaan yang ada di kawasan Danau Toba. Nah, mungkin betul. 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 Memang betul, Bang. Memang begitu. Jadi memang kasus yang TPL itu yang jadi salah satu kasus juga, sebenarnya ada banyak kasus berentet dia akan berkelindan. Jadi satu kasus itu juga kita ketahui memang konsesi TPL itu kan ada di beberapa kecamatan begitu kan. Nah, beberapa kabupaten kota. Nah, itu berdasarkan SK mereka, mereka itu punya kawasan misalnya sekian ratus hektar. Nah, tapi diimplementasi di lapangan, ternyata itu TPL itu memproduksi punya konsesi itu ternyata di luar SK, bahkan
bahkan di luar angka yang memang sudah dikeluarkan KLHK. Nah itu menjadi salah satu konflik itu, dan itu data real time begitu. Makanya konflik konflik agraria antara perusahaan dan masyarakat itu sering terjadi. Memang harus betul Bang. Jadi iya memang betul karena memang betul karena balik lagi memang kita harus selalu mendorong komitmen pemerintah. Iya, Kementerian Lingkungan, Kementerian Kehutanan dalam konteks hal ini. Iya, betul. Suatu goodwill politik yang baik. Iya, di lapangan bertambah. Nah itu, jadi di situ kan ada celah Bang. Berarti pertanyaannya, fungsi pengawasan dan penegakan hukum yang dilakukan pemerintah itu tidak ada sama sekali. Karena kan kalau misalnya bicara pembangunan ya dalam konteks pembangunan begitu kan. Nah mau itu perusahaan ABC mau bangun apa atau misalnya memproduksi apa, mereka itu harus mengikuti prosedur secara hukum. Mereka ada kebijakan atau regulasi yang harus mereka taati. Misalnya contoh TPL begini kan. Nah, misalnya mereka itu ada prosedur-prosedur yang harus mereka ikuti. Misalnya salah satunya mereka harus buat AMDAL, mereka harus ada izin lingkungan segala macam begitu kan. Nah, ternyata celah hukum di kebijakan dan peraturan kita itu, nah itu malah jadi malah menjadi peluang positif bagi misalnya perusahaan-perusahaan untuk main ini aja, main gasa aja, tebang pilih begitu aja begitu. Dan pemerintah supaya dibuat apa saran Ibu sebagai wali supaya koalisi yang artinya punya komitmen sesuatu yang pembangunan dan berkelanjutan supaya makin terintegrasi. Nah mungkin kan kita juga di Walhi sebagai lembaga yang cukup concern begitu kan dalam gerakan lingkungan hidup. Nah mungkin kita mengajak bersama-sama lah kan masyarakat secara luas, kemudian teman-teman akademisi begitu kan, ataupun CSO secara perguruan tinggi pun harus ambil aktif. Ini juga betul. Nah itu juga yang menjadi catatan kita memang belakang ini. Kenapa akademisi sekarang dengan kemampuan dia yang cukup luar biasa dan kita bilang dengan kekuatan mereka. Nah sebenarnya mereka punya kekuatan dan sumber daya yang bisa mempengaruhi pemerintah. Karena apapun yang dilakukan pemerintah itu kan basisnya kan pasti riset begitu kan Pak Haris. Mereka pasti menggunakan konsultan yang basisnya memang akademisi kan. Tapi memang jadi tantangan kita juga dan menjadi kekhawatiran kita di mana agak sulit kita memang melihat akademisi yang mampu independen untuk mendorong data-data real time di lapangan itu menjadi basis data dalam membuat kebijakan. Jadi kebanyakan jadi by order begitu. Nah, itu kan jadi ini kita kan. Oke Mas, ini kalau kita cerita yang namanya banjir, longsor, ini kan sudah bulan ya. Nah ini kita mau dapat dulu dari Bapak secara konsultan. Gimana sebenarnya manajemen risiko di publik atau di masyarakat supaya memang artinya kalau dulu katanya di Jepang itu biasa gempa sudah ada early warning system. Nah terhadap kawasan Danau Toba gimana manajemen risikonya Bapak secara konsultan? Baik untuk yang namanya pemerintah maupun kita dari masyarakat yang tinggal di sana. Baik, sebenarnya kalau pola pikirnya secara standar internasional atau pola pikir ISO lah dulu saya katakan, kita selalu berangkat dulu dari konteks apa yang terjadi di suatu lembaga atau organisasi. Salah satu contoh, konteks Danau Toba itu sekarang bagaimana. Lalu kita harus lihat proses-proses aktivitas masyarakat di sana apa saja. Lalu harus dilakukan identifikasi aspek dan dampak lingkungannya. Nah, dari aspek dan dampak lingkungannya dalam prinsip pilar manajemen modern sekarang harus ada namanya manajemen risiko. Nah, dari segi manajemen risiko, saya belum kita punya secara tersistem apa risiko-risiko yang terjadi di kawasan Danau Toba atau mungkin daerah-daerah yang lain. Ada risiko dari segi kebencanaan, ada risiko mungkin dari segi kesejahteraan masyarakat. Kita fokuslah dulu tentang kerusakan lingkungan. Nah, namanya mitigasi atau prinsip daripada manajemen risiko itu ada namanya mitigasi. Prinsip mitigasi itu kita identifikasi hal-hal apa yang terjadi risiko, lalu bagaimana strategi mengantisipasinya untuk meminimalis impact negatifnya. Dan semua ini harus dilakukan secara tersistem. Ada proseduralnya, ada bukti monitoringnya, lalu selalu ada evaluasi untuk improve. Nah, kalau kita lihat itu kan belum menjadi sistem. Mungkin data ya.
Tapi apakah data itu sekarang masih aktual, dan siapa yang bertanggung jawab dengan data itu, dan siapa yang mengawasi data itu, dan siapa yang mengevaluasi secara rutin, data itu perlu di-upgrade, perlu dibenahi, atau sejauh mana efektivitas mitigasi kebencanaan atau kerusakan lingkungan itu dilakukan. Kan itu perlu, seperti tadi, perlu transparansi, perlu orang-orang yang punya kompetensi, dan juga mungkin perlu juga biaya ke sana. Nah, kalau kita lihat secara sistem, nah menurut saya ini masih sangat jauh dari sistem yang diharapkan. Karena prinsip sistem itu ada jaminan konsistensi. Mata kata kuncinya adalah ada dokumentasi, ada SOP, ada prosedur. Itu jaminan konsistensi. Level 1, level 2, sistem itu mampu telusur. Apakah data-data peta kawasan itu, kondisi-kondisi real hutan, kondisi-kondisi kebencanaan itu terrecord enggak? Makin meningkat tidak setiap tahun? 10 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu bagaimana? Berdasarkan data itu sebenarnya ada suatu evaluasi. Apa yang bisa kita lakukan? Bagaimana dari segi tenaga ahlinya, dari segi infrastrukturnya, termasuk juga tentu dari segi anggarannya. Dari apa yang data ini sebenarnya mereka juga punya, saya yakin punya. Mungkin hanya soal kadang-kadang kan kelemahannya kita di birokrasi itu suka berganti pimpinan, berganti ya ini pun sekarang kan orang sekarang lagi wait and see, apalagi departemen tentang lingkungan pun sekarang sudah dibagi, sudah dipecah. Berapa lama itu akhirnya menjadi settle, akhirnya memahami tugas pemisahannya. Salah satu masa Jokowi itu, periode kedua kan dia bilang itu satu pintu untuk data tentang contoh lah tentang pertanahan. Nah, pengalaman kita sebagai konsultan, kawasan lindung, datanya kehutanan, datanya lingkungan itu berbeda-beda. Nah, jadi itu sebenarnya karena prinsip salah satu sistem manajemen modern ISO itu dalam mengambil keputusan harus berdasarkan data. Maka prinsip data itu dicatat, dikumpulkan, diolah, dianalisis, dan hasil analisis itulah action plan. Maka apakah data lingkungan, terutama kebencanaan di Sumatera Utara, kita punya data basicnya itu. Pengalaman saya dulu bekerja di perusahaan, Sungai Deli itu saya sangat sedih. Data yang paling konkret justru sama orang Jepang. Dari tahun ke tahun mereka punya, tapi kita sendiri kita tidak punya. 20 tahun yang lalu historinya Sungai Deli itu bagaimana? Nah, apalagi mungkin kalau kita berbicara lebih luas, bagaimana kondisi Danau Toba? Volume hutannya, volume hotel, volume industri yang masuk limbahnya ke Danau Toba itu kita punya data enggak? Sehingga beban pencemaran Danau Toba itu sekarang apakah sudah melebihi batas atau tidak? Kemudian ancaman-ancaman banyaknya karena banyaknya kunjungan, banyaknya kesempatan bisnis, tentu itu berdampak berdirinya beberapa industri-industri atau yang menopang itu. Tapi apakah ketika itu dibangun berdampak tidak terhadap lingkungan? Bagaimana mitigasinya? Karena jangankan kita untuk membuat pabrik kertas ya, bengkel yang kecil sekalipun, rumah makan sekalipun itu ada limbahnya. Nah, jadi sebenarnya tanggung jawab kita bersama ini. Pak Haris dan Bu Fil, ini sesuatu yang perlu kita tidak lanjutin karena memang podcast ini tepat waktunya. Kami mengucapkan terima kasih. Dan Bapak Ibu saudara-saudara, bahwa apa yang menjadi komitmen khususnya seperti yang kita bicarakan tadi, bahwa pembangunan berkelanjutan itu sudah disampaikan di Bil, itu butuh pengawasan khususnya dari pemerintah. Tapi di sisi lain kita kan sudah sering ini mengalami yang namanya banjir dan longsor. Itulah artinya perlu manajemen risiko, sehingga memang pemerintah yang kata Pak Haris mereka sudah tahu betul. Tapi yang paling penting saya kira Pak Haris, masyarakat yang sudah mengalami resiko-resiko itu baik di daerah seperti Kemaran Parapat dan Tapsel atau Tentara sudah harus lebih cerdas. Barangkali ini sesuatu yang perlu kita sikapi sehingga ke depan resiko-resiko itu bisa kita timbangkan. Demikianlah dulu Pak Haris dan Bu Pil, kami mengucapkan terima kasih. Dan saya Ronald Lebaho sebagai host dari podcast Cerita RN mengharapkan bahwa hal-hal yang menyangkut tentang pembangunan berkelanjutan bisa kita sikapi secara cerdas dan akan kita tindak lanjuti. Untuk saran, pendapat, dan komen kita harapkan bisa diberikan Bapak Ibu saudara-saudara sehingga podcast Cerita RN ini bisa berlanjut ke masa-masa yang akan datang. Demikian dan selamat pagi. Terima kasih Pak Haris. Terima kasih banyak ya Pak.